begitu megahnya masjid ini, sehingga membuat para jamaah semakin banyak untuk berkunjung ke masjid ini, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuner. Saat ini saya berada di kawasan Palu Barat, Jalan Jailangkara, Kelurahan Baru, Kota Palu. Tepatnya berada di hadapan Mahakarya Arsitektur yang saat ini menjadi ikon baru kebanggaan masyarakat Sulawesi Tengah. Masjid Raya Baitul Khairat bukan sekedar tempat peribadatan. Masjid ini menjadi simbol kebangkitan, saksi sejarah panjang peradaban Islam di bumi Tadulako. Hari ini kita akan melusuri sisi megah juga historis di balik masjid yang baru saja diresmikan pada 4 Desember 2025 lalu. Untuk itu, yuk ikuti keseruan kami. Tribuners, jika kita menilik ke belakang, perjalanan berdirinya bangunan ini mendapatkan sejarah yang cukup panjang. Bermula dari gagasan Masjid Agung Darussalam pada tahun 1978 silam, berdirinya bangunan ini sempat menjadi penantian yang cukup lama. Namun berkat komitmen dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga dukungan dari masyarakat, terobosan besar diciptakan untuk mendirikan bangunan yang tidak hanya estetis, namun juga mumpuni untuk kejadian gempa bumi. Dan ini merupakan tolak ukur atau juga menjadi saksi kebangkitan masyarakat Kota Palu setelah bencana 2018 silam. Setiap detil bangunan ini syarat akan makna filosofis. Terdapat 99 ornamen jendela yang mempresentasikan Asmaul Husna, serta menara kembar setinggi 66,66 meter yang merujuk pada jumlah ayat dalam Al-Quran. Dengan anggaran mencapai 376 miliar rupiah, masjid ini didesain untuk menampung hingga 10.000 jamaah. Struktur ini bukan sekedar pencapaian biasa, melainkan representasi kemajuan seni bina modern yang berhasil memadukan nilai estetika dengan skala bangunan yang luar biasa megah. Pencapaian ini menjadi simbol kemuliaan dan dedikasi dalam menghadirkan tempat ibadah yang tidak hanya fungsional, tetapi juga menjadi ikon sejarah yang akan dikenang lintas generasi. Kini, di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, masyarakat dapat menikmati suasana ngabuburit yang asri di area pelataran masjid. Tribuners bisa berkeliling mengagumi kemegahan 99 ornamen Asmaul Husna atau sekedar bersuah foto dengan latar belakang jam raksasa yang ikonik. Setiap sudutnya sangat instagramable, namun tetap hikmat. Area pelantaran yang luas dan asri menjadi spot favorit keluarga untuk menunggu waktu berbuka puasa. Angin sepoi dari Teluk Palu menambah kenyamanan saat bersantai di sini. Bagi yang ingin lebih khusyuk, perpustakaan masjid dan ruang utama yang sejuk sangat mendukung untuk tadarus Al-Quran atau mengikuti kajian menjelang azan maghrib. Eksistensi Masjid Raya Baitul Khairat membuktikan bahwa melalui sinergi dan keteguhan, kita mampu membangun peradaban yang kokoh. Semoga kemegahan masjid ini selaras dengan penguatan nilai-nilai spiritual dan ukhuwah kita semua. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Saleh. Asal saya dari Kabupaten Banggai, tepatnya di Luwuk, Sulawesi Tengah. Jadi kesan-pesannya setelah dibangunnya Masjid Baitul Khairat ini atau yang kita kenal dengan Masjid Raya, ya begitu sangat
menyenangkan atau tenang kita ketika kita melaksanakan sholat di sini karena begitu megahnya masjid ini sehingga membuat para jamaah semakin banyak untuk berkunjung ke masjid ini. Tribuners, di bulan Ramadan 2026 ini, masjid ini menjadi pusat sosial dan tentunya di selama bulan Ramadan ini bisa menjadi tempat ngabuburit asyik untuk menunggu waktu berbuka puasa bersama keluarga dan juga teman. Untuk itu, saya Nurul Aida mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Tribunpol.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Saat azan maghrib bergema, suasana hangat penuh syukur menyelimuti setiap sudut pelataran. Setelah membatalkan puasa dengan kuliner khas lokal, satu persatu jamaah melangkah pasti menuju ruang utama. Keindahan Masjid Baitul Khairat justru semakin terpancar saat senja berganti malam. Lampu-lampu hias yang berpijar keemasan menyinari kubah dan menara, menciptakan pantulan indah di permukaan air Teluk Palu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.